Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Metropedia kali ini akan membahas perbedaan antara Formula One dengan Formula E. Mobil yang digunakan untuk Formula 1 adalah mobil balap tercepat di dunia saat ini. Nah, selama ini menjadi tontonan menarik penggemar balap mobil, apalagi saat mereka melihat ketangkasan pembalap, bermanuver, serta juga kerjasama tim dalam pit stop yang luar biasa cepat dalam mengganti segala macam onderdil. Dan kita mulai dari spesifikasi Formula One. F1 pemirsa ini melaju maksimal 378 km per jam. Kemarin Sebastian Vettel dan juga Sergio Perez ini mampu menggeber 358,88 km per jam di Monza. Ini adalah paling rendah dari sisi downforce. Kemudian juga di Mexico City pada tahun 2019. Mobil mencapai kecepatan tertinggi dan menghabiskan waktu di tikungan karena ini dikarenakan downforce yang tinggi. Dan untuk mengkonsumsi bahan bakarnya sendiri, sebuah mobil F1 rata-rata menghabiskan 2,1 km per liter. Lumayan ya. Nah, dari segi bobot, sejak 2019 bobot mobil dan juga pembalap dibatasi. Berat mobil F1 minimal 740 kg, sementara bobot pembalap dan juga jok setidaknya 80 kg. Rata-rata tinggi tim juara dunia baik itu pembalap dan konstruktor adalah 173 cm. Ini diperlukan desain sasis dan juga jok yang berbeda kalau pembalap berpostur di atas 175 cm. Kalau tingginya di bawah, pemirsa, ini dibutuhkan pemberat pada jok untuk menstabilkan mobil. Begitu ya. Kita lanjutkan. Untuk berapa tenaga yang dimiliki mesin F1, pabrikan biasanya tidak mau membocorkan. Tapi mobil F1 disinyalir memiliki power hingga 1000 brake horsepower atau setara dengan 1013,87 horsepower. Mesin F1 ini dipasok 4 produsen, ada Honda, Ferrari, Mercedes, dan juga Renault. Dan lomba F1 pemirsa ini selesai bila sudah menempuh jarak 305 km. Sedangkan jumlah lap tergantung dari panjang pendek lintasan sirkuit dengan waktu total lomba ini umumnya sekitar 1,5 jam. Kalau terjadi misalnya seperti yang di sebelah kanan saya ini, ada hujan atau juga kecelakaan berat, maka lomba akan diakhiri setelah 2 jam. Tidak peduli berapa jarak yang sudah ditempuh. Untuk F1, biasanya kalender ini digelar antara Maret hingga awal Desember. Rombongan akan menyambangi sirkuit di 4 benua, Australia, Asia, Eropa, dan juga Amerika. Untuk F1 pemirsa, ada regulasi baru yang disebut dengan Regulasi 2022 seharusnya diterapkan tahun ini, tapi karena ada pandemi, regulasi ini bertujuan untuk menciptakan balapan yang lebih ketat dengan lebih banyak kesempatan untuk menyalip. Kita ilustrasikan di sini ya. Mobil 2022 akan menggunakan bentuk sayap yang benar-benar baru. Sayap depan baru ini bertugas untuk menciptakan downforce yang konsisten saat mobil melaju di belakang mobil lain. Kemudian juga pemakaian winglet di atas ban dan juga penggunaan wheel cover ini ditujukan untuk membantu mengendalikan udara yang datang dari ban depan dan juga mengarahkannya menjauh dari sayap belakang. Kemudian juga regulasi baru ini akan mengenakan ban 18 inch untuk mengurangi tingkat pemanasan ban ketika slide dan juga menciptakan balapan lebih seru karena lebih ketat jadinya gitu ya. Dan yang terakhir Anda saksikan ini adalah sayap belakang juga diperbarui supaya bisa mengalirkan udara ke atas sehingga menciptakan udara yang lebih bersih bagi mobil yang melaju di belakang. Begitu. Ini ilustrasinya ya pemirsa. Kita lanjutkan. Kita bergeser ke Formula E. Formula E adalah balap mobil kursi tunggal yang menggunakan energi listrik. Formula E ini bisa dibilang sebagai balap masa depan tanpa mesin. Karena maksud kami tanpa mesin bakar ya. Ini karena semua mobil ini menggunakan teknologi mobil listrik. Secara model, mobil Formula E tidak jauh berbeda dari F1. Bobot mobil ini dibatasi 895 kg, sudah termasuk pembalap dan juga baterai dengan berat maksimal 230 kg. Ini mobilnya. Oke, pada musim perdana, tim dan juga pembalap ini menggunakan baterai mobil elektrik yang setara dengan 268 horsepower. Model ini hanya boleh dipakai saat sesi latihan bebas dan juga kualifikasi.
Saat balapan, pembalap hanya diizinkan menggunakan mode power race dengan tenaga maksimal 201 horsepower atau maksimum yang ditetapkan oleh FIA adalah sekitar 225 km per jam. Dan pemirsa, mobil Formula E membutuhkan waktu 2,8 detik untuk bisa mencapai kecepatan 100 km per jam. Baik, kita lanjutkan. Yang mencolok dari F1 dan FA adalah saat ada adegan saat membalap masuk pit, ya. Jadi kalau misalnya F1 ada adegan masuk pit untuk berganti mobil, pembalap akan berganti mobil karena daya baterai ini menipis. Jadi selama balapan berlangsung, mekanik dilarang mengisi ulang daya baterai. Ini juga mengganti ban atau komponen lain saat kondisinya rusak. Ini tidak boleh kalau FA. Jadi langsung semobil-mobilnya diganti. Dan pemirsa, Formula E kini menggunakan mobil generasi kedua yang punya daya tahan baterai yang jauh lebih baik. Area driver ini dilindungi. Misalnya kita akan coba untuk lebih nge-zoom di sini lebih detail. Aerodinamikanya juga baru, kemudian juga hidung lebih rendah, spoiler yang banyak, dan juga mobil yang baru ini tidak perlu lagi mengganti mobil saat pit stop. Jadi teknologi terbarunya, baterai mobil bisa bertahan sampai akhir balapan. Begitu. Keunggulan Formula E juga tidak sebising F1. F1 bisa mengeluarkan bunyi hingga 134 desibel, sedangkan Formula E hanya 80 desibel. Jadi Formula E ini disebut lebih ramah lingkungan, baik dari tenaga penggerak dan juga polusi suara. Ini dia. Warnanya warna favorit saya ini seperti merah ya. Oke pemirsa, ada informasi baru bahwa 3 pabrikan raksasa ini meninggalkan Formula E. Mereka adalah Audi, BMW, dan juga Mercedes-Benz. Ini Jerman semua. Rata-rata alasannya adalah ingin fokus anggaran untuk mobil listrik untuk dijual umum. Namun Mercedes-Benz ini tetap memastikan akan tampil di Formula One. Perkembangan Formula One dan juga Formula E setelah pandemi ini akan sangat menarik untuk ditunggu. Bagaimana nanti perubahan futuristik regulasi F1 yang baru ini berdampak pada balapan, serta apakah Formula E masih seru untuk ditonton karena ditinggal beberapa pabrikan. Begitu. Sekian Metropedia kali ini, saya kembalikan ke Eva Wondo. Baik, terima kasih Anggi Hasibuan untuk pemaparan Anda dalam Metropedia.